Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rida dengan NPM 4219016 dan teman saya Mela Ashada dengan NPM 4219019. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas mata kuliah Fisiologi Hewan, Program Studi Pendidikan Biologi, STKIP PGRI Lubuk Linggau, dosen pengampu Mareta Widya, Magister Pendidikan Sains. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan proses fisiologis ovulasi pada hewan. Ovulasi adalah pecahnya folikel yang telah masak disertai keluarnya sel telur dari folikel tersebut. Ovulasi pada mamalia dapat terjadi pada suatu tempat di permukaan ovarium kecuali pada hilus. Pada kuda, ovulasi selalu terjadi pada area yang terbatas yang disebut sebagai fosa ovulasi. Pada sapi dan domba, ovulasi dapat terjadi di sembarang tempat dengan memperhatikan tempat terdapatnya corpus luteum. Pada domba, ovulasi tidak tergantung pada adanya corpus luteum. Tidak terdapat perbedaan antara ovarium kiri dan kanan pada kuda. Waktu ovulasi, kebanyakan hewan berovulasi secara spontan menjelang akhir birahi. Pada primata, ovulasi terjadi pada pertengahan siklus menstruasi. Pada beberapa spesies kelinci, cerpai, dan kucing, ovulasi terjadi hanya sesudah dirangsang dengan ovulasi atau ovulasi tergertak. Pada sapi, ovulasi terjadi 22-36 jam sesudah permukaan birahi atau 11-12 jam setelah birahi berakhir. Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Jelaskan mengapa pada uterus bisa terjadi penebalan dinding rahim. Penyebab terjadinya penebalan dinding rahim, siklus menstruasi dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Pada masa ovulasi, indung telur atau ovarium akan melepaskan sel telur dan estrogen. Jika terjadi pembuahan, hormon ini akan membuat dinding rahim menebal dan penuh dengan pembuluh darah, sehingga ideal bagi bakal janin atau embrio untuk tumbuh. Namun, saat tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sperma, kadar hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh wanita akan menurun. Sel telur yang tidak dibuahi pun akan keluar bersama darah dari vagina ketika haid. Hal ini akan membuat dinding rahim menipis kembali hingga masa ovulasi berikutnya. Bila jumlah hormon estrogen di dalam tubuh wanita terlalu tinggi, sedangkan hormon progesteron yang terlalu rendah, kondisi ini dapat menyebabkan dinding rahim menebal secara tidak normal. Kondisi penebalan dinding rahim akibat kelainan hormon inilah yang disebut dengan hyperplasia endometrium. Pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan beberapa penyimpangan perilaku seksual. Yang pertama ada fetisisme, yaitu perilaku menyimpang di mana cara memenuhi kebutuhan seksualnya dengan menggunakan benda mati seperti pakaian dalam, kain, dan benda lainnya. Yang kedua, homoseksual adalah kelainan seksual berupa disorientasi pasangan yang ditandai menyukai sesama jenis. Penyuka sesama pria disebut gay, sedangkan penyuka sesama wanita disebut lesbi. Yang ketiga ada sadomasochisme. Perilaku ini adalah kondisi di mana seseorang merasakan kepuasan seksual setelah menyakiti pasangan seksualnya. Yang keempat, masochisme merupakan kelainan seksual di mana seseorang menikmati seks setelah tersiksa terlebih dahulu oleh pasangannya. Yang kelima ada ekshibisionisme, yaitu penderita ekshibisionisme akan memperoleh kepuasan seksual dengan memperhatikan alat kelamin mereka terhadap korban. Semakin korban merasa ketakutan atau jijik, maka penderita ini akan semakin terangsang. Yang keenam ada hiperseks. Penderita hiperseks biasanya merasa tidak pernah cukup melakukan hubungan seksual dengan satu pasangan. Yang ketujuh, voyeurisme. Diambil dari bahasa Perancis voyeur yang berarti mengintip. Penderita akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain sedang telanjang, mandi, atau berhubungan seksual. Yang kedelapan ada pedofilia. Adalah orang dewasa yang menyukai hubungan seksual dengan anak yang berusia di bawah umur. Yang kesembilan ada incest. Adalah perilaku yang menyimpang seksual yang menyukai berhubungan
dengan anggota keluarga sedara. Yang ke-10, bestiality adalah penyimpangan seksual yang melakukan hubungan seksual dengan binatang seperti orang hutan, kuda, kambing, dan sapi. Yang ke-11, necrophilia. Penderita necrophilia menyukai hubungan seksual dengan mayat. Yang ke-12 ada froteurisme adalah kelainan seksual di mana pria mendapat kepuasan seksual dengan menggesekkan alat kelaminnya kepada wanita di tempat umum, misalnya di bis, di kereta, dan tempat umum lainnya. Yang ke-13, sodomi adalah kelainan seksual pada pria yang menyebut. Baiklah, yang keempat, jelaskan 2 macam penyakit seksual. Yang pertama yaitu ada sifilis atau lebih dikenal dengan raja singa, adalah penyakit yang terjadi akibat infeksi bakteri dan memiliki 4 jenis yang berbeda. Sifilis juga tertular melalui hubungan seksual dari penderita sifilis ke organisme lainnya. Yang kedua ada gonore. Gonore adalah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri Neisseria gonorrhea. Penderita penyakit ini akan memiliki gejala yaitu mengeluarkan nanas saat buang air kecil. Penyakit ini juga dapat menular dari hubungan seksual. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima. Jelaskan perbedaan prinsip gonad antara laki-laki dan perempuan. Gonad adalah kelenjar reproduksi yang berfungsi menghasilkan sel kelamin. Gonad pria berupa testis sebagai tempat pembentukan sel kelamin atau sperma, sedangkan gonad wanita berupa ovarium sebagai penghasil sel kelamin atau ovum. Pertanyaan yang terakhir, yang keenam, mengapa produksi sperma dapat terjadi padahal testis merupakan bagian luar tubuh? Dan jelaskan pula bagaimana proses pengaturan temperatur testis jika naik atau turunnya temperatur. Jadi, karena produksi sperma dapat terjadi karena faktor hormonal, yaitu testosteron yang diproduksi di dalam testis yang dilindungi oleh lapisan skrotum. Skrotum adalah organ reproduksi laki-laki eksternal yang berbentuk kantung. Skrotum berfungsi sebagai pelindung testis dan pengaturan suhu saat pembentukan sperma. Pembentukan sperma di dalam testis membutuhkan suhu 3 derajat lebih rendah. Skrotum menjaga suhu testis tetap stabil ketika lingkungan dingin. Skrotum akan mengerut dan menarik testis mendekati tubuh. Ketika suhu lingkungan panas, skrotum mengendur sehingga menjauhi tubuh. Otot yang memfungsi mengerutkan skrotum yaitu otot dartos, sedangkan yang menarikkan testis adalah otot cremaster. Baiklah, itu saja jawaban dari kami. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kekurangan ataupun salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.